yang sekolah militer di Amerika untuk menjadi agen. Kita tidak lagi bisa percaya kepada Prabowo. Dia sudah melanggar konstitusi. Jadi Amerika sudah kontak sama Prabowo. Masa seorang jenderal seperti Prabowo nggak tahu sejarah bahwa untuk menyelamatkan Indonesia cara satu-satunya adalah menurunkan Prabowo. Kenapa harus Iran yang didatangi? Kan Iran yang diserang. Kenapa tidak datang ke Trump dan ke Israel? Lah gimana mau mendamaikan? Kan yang harus diajak bicara Trump. Bicara ke Trump aja nggak berani gitu. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya langsung, kan dia deket nih. Udah temen dong, udah bukan. Ya. Woi, Trump. Bisa telepon setiap saat. Ya, halo Trump. Lu gila lu ya. Kan gue udah bilang, gue ikut ke situ kalau perdamaian. Sekarang lu jadiin war. Gue cabut dah. Nggak ikut, sama rakyat gue, lu gila. We have the reason. Itu dong, karena kita sama sejajar. Kita bukan anak buah Amerika Serikat, kita bukan anak buah Trump. Rakyat Indonesia baru saja dikejutkan kemarin atas penyerahan wilayah udara kepada Amerika. Dan lucunya, Menteri Pertahanan itu kok yang ujuk-ujuk sowan ke Amerika. Ini dunia terbolak-balik atau bagaimana nih Pak Bintang? Pertanyaan Anda ya, itu sepertinya sederhana ya, tapi mempunyai banyak unsur, punya banyak segi yang harus dijelaskan. Pertama ya, seperti kita tahu dan kita bicarakan selama ini, Prabowo itu artinya Syafri ke Amerika itu tidak terlepas dari izin dari Prabowo, ya kan? Ya tentunya. Oleh karena itu maka masalah ini pun perlu dilihat dari sisi Prabowo. Betul. Prabowo itu selalu mengatakan bahwa saya ini berpendidikan westernized. Kalau dilihat-lihat ada betulnya. 10 tahun dia dari SD sampai SMA itu ada di London, ada di Inggris lah, ya. Saya membaca itu sekolahnya itu di American School, ya, antara lain, ya. Tentu saja British School ya, ikut juga, dia nikmati ya. Lalu pulang ke Indonesia karena bapaknya dipanggil oleh Pak Harto menjadi menteri. Itu sekitar 71-72 kira-kira ya. Prabowo sendiri kemudian masuk menjadi tentara, ya kan? Dan dalam ketentaraan itu saya membaca bahwa itu juga termasuk yang disekolahkan ke Fort Bragg. Fort Bragg itu adalah pendidikan militer ya di basis Amerika yang ada di North Carolina. Jadi Carolina Utara ya. Itu tahun 82 atau awal 80 lah. Kemudian juga belajar di Fort Benning, Georgia, ya. Itu juga masing-masing tadi itu 3,5 bulan, kira-kira 1 semester lah. SBY juga pernah. Kalau nggak salah di Fort Bragg juga yang tempatnya itu tidak terlampau jauh dari Kansas City, ya. Kansas itu dengan Missouri itu berdekatan ya. Nah, dia sekolah selain di Fort Bragg, dia sekolah juga di universitas. Konon dia dapat S2 di situ. Lalu melanjutkan S3-nya di IPB waktu menjadi presiden, ya kan? Nah, saya pernah mendengar disertasinya dibikinkan orang, ya. Nah, isu itu tidak pernah berlanjut kepada penyelidikan.
Jadi ya kemudian hilang begitu saja. Tapi kembali kepada Prabowo, dia itu memang benar akhirnya ternyata sekolah barat. Dan bagi orang-orang Amerika Latin, sekolah di Fort Bragg ataupun di Benning atau di tempat lain itu disebutnya School of Americas, yang tujuannya adalah mendidik mereka, ya, orang-orang Indonesia maupun orang-orang dari negara lain yang sekolah militer di Amerika untuk menjadi agennya Amerika. Artinya pulang ke Indonesia menjadi somebody, lalu melindungi kepentingan Amerika. Itu jelas sekali terjadi pada SBY. Dan sekarang Prabowo. Jadi ketika Prabowo itu terkena tuduhan melakukan genosida di Timor Timur, ya, di Timor Timur itu perang Timor Timur itu antara 75 Desember 75 sampai Januari 99 sebelum terjadinya referendum, ya. Jadi di antara itu Prabowo itu bertugas di Timor Timur dan diidentifikasi sebagai orang yang melakukan aktif melakukan genosida. 250.000 mati. Nah, itu media asing. Sehingga akibatnya Prabowo dilarang masuk ke Amerika. Dilarang menginjakkan kaki ke Amerika. Jadi ketika dia menjadi presiden, keinginannya yang luar biasa tercapai menjadi presiden berkat Jokowi, itu juga memberi kesempatan dia kembali mengunjungi Amerika. Jadi dia itu tergila-gila sekali. Nah, ketemu Trump aja tergila-gila dia. Jabatan dengan Trump aja sudah tergila-gila dia. Nah, ini jadi kalau kemudian dalam periode 1 tahun lebih ya, dia menjadi presiden itu kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang memuja Amerika, kebijakan yang menyenangkan Amerika, yang memberikan perhatian, perlindungan terhadap kepentingan Amerika. Dia itu senang sekali. Begitu dia jadi presiden, dia datang ke Cina minta bantuan dana MBG karena orang-orang Indonesia kekurangan gizi. Dikasih ya. Lalu dia melanjutkan pergi ke Amerika, salaman dengan Trump. Salaman dengan Trump itu udah bikin waduh, megalomaniaknya itu tercapai. Ya, artinya dia memang sangat berharap untuk dekat dengan Trump. Lalu ya disusul dengan POP ya. POP itu terjadi sebelum terjadi perang. Itu POP itu sebetulnya sudah ada perjanjian di Oman antara Amerika serta Iran yang sedang berlangsung, dan Indonesia diharapkan oleh Trump bisa masuk di dalam dewan tersebut, yaitu Board of Peace ya, badan untuk membangun perdamaian ya, yang dibikin oleh Trump. Nah, kalau dibikin oleh Trump itu pasti Trump itu berpihak kepada Israel. Nah, ini Prabowo itu tidak sadar dan konon menyatakan masuk di dalam Board of Peace ya. Nah, kalau itu merupakan suatu perjanjian dengan asing, harusnya harus diratifikasi oleh DPR ya, dan reaksi muncul menolak itu, baik dari purnawirawan TNI maupun dari
MUI juga menolak. MUI akhirnya wait and see. Wait and see. Iya. Ya, jadi ya itulah. MUI saya kira udah Masuk angin. memasukkan agen-agen Mossad juga ya. Seperti Kementerian Agama kan juga begitu. Iya. Ya, kalau Kementerian Agama aja kemasukan agen Mossad, maka MUI juga bisa saja, ya kan? Iya. Nah, jadi apalagi MUI masih berharap dari Prabowo, ya. Jadi kalau MUI wait and see, ya, itu bisa saja terjadi. Lalu Prabowo juga kemudian bereaksi terhadap soal ini. Dia mengatakan bahwa enggak kok, kita memang menyatakan seperti itu, tapi kita tidak membayar 1 miliar dolar, ya. Nah, soal bayaran 1 miliar dolar itu pernah saya sampaikan, apa sudah dibayar atau belum? Ya kan, bisa saja sudah dibayar. Orang ya udah presiden, dia tinggal bilang sama si Purbaya ya, talangin dulu 1 miliar 17 triliun, ya. Jadi kemungkinan sudah dibayar, ya. Yang jelas kemungkinan Purbaya sudah kasih duitnya, ya. Entah dibayarkan entah enggak, nggak tahu ya. Sebab Prabowo sendiri menyangkal seakan-akan kita udah membayar 17 triliun kepada Board of Peace, ya. Nah, lalu timbul perang. Nah, ini juga kemudian sebelum BOP itu ada ART dulu, ya, ketika kunjungan ke Donald Trump, entah yang kedua kalinya ya, barulah ngomong soal ART, ya, karena Donald Trump mengumumkan akan menghukum semua negara, ya, khususnya yang anti Israel, ya, itu akan dikenai dengan tarif. Memang semula orang mengira Trump itu bermaksud terhadap RRT Cina, ya, Republik Rakyat Cina, ya. Tetapi juga kemudian dia ngomong yang serupa terhadap Kanada. Padahal Kanada itu selama ini kan bagian daripada Amerika juga. Iya, Dia malah mengatakan kalau nggak mau nanti kita masukkan Kanada menjadi bagian dari Amerika. Nah, ini gila ini, ya. Jadi ternyata kemudian pikiran-pikiran Trump tentang tarif perdagangan dengan negara-negara itu diumumkan dan sebagian sudah terjadi, ya. Indonesia dapat 19% katanya, ya. Yeah. Yang semula mau dihukum 31% turun menjadi 19%. 32%. 32 semula, ya. Yeah. Lalu turun menjadi 19% dan Prabowo merasa senang karena merasa berhasil. Itu gobloknya di situ, ya. Presiden ini gobloknya di situ karena dia memuja Trump, ya. Dia ke Indonesia, pulang ke Indonesia, dia mengatakan bahwa dia berhasil. Padahal isinya dari seluruhnya itu, dengar-dengar isinya itu ada 20 poin, ya. Antara lain harus mengimpor bahan-bahan pokok dari sana, antara lain jagung, kedelai, daging, ya. Nah, khusus untuk, ya, tentu saja ayam dan lain-lain, ya. Dan sebetulnya itu kan sudah dilakukan terhadap McDonald sama KFC, ya. Kemudian ada lagi yang lain, California Fried Chicken, Iya. ada Burger King. Oh, Burger King. Ada Burger King, itu kan juga dagingnya ngimpor dari Amerika. Nah, ini dilipatkan, ya. Padahal kita tahu bahwa daging dari Amerika itu sapinya tidak disembelih, ya. Jadi sebetulnya tidak halal. Nah, McDonald pernah disinyalir memang melakukan hal yang tidak halal, ya. Mungkin KFC juga begitu, ya. Kentucky Fried Chicken itu. Ini masuk di dalam ART itu. Lalu harus mengimpor komponen-komponen alutsista dari Amerika.
harus mengimpor pesawat dari Amerika. Yang lebih gila lagi, itu yang namanya Freeport, konon ya, itu sampai habis. Jadi nggak usah diperpanjang, pokoknya diperpanjang sampai habis. Itu kan gila ini. Tetapi Prabowo senang sekali. Nah ini bukan hanya perjanjiannya yang gila ya. Saya itu mengatakan Prabowo gila dan kebijakannya sudah gila. Nah ini menarik ini. Jadi saya jadi senang sama saya Didu. Semula dia kan selalu berharap dari Prabowo. Nah, sekarang dia udah berbalik, mudah-mudahan berbalik 180 derajat, dan kemudian ya seperti yang lain-lain, Saiful Mujani dan lain-lain tuh minta Prabowo turun aja, ya kan? Hanya dengan Prabowo turun, maksudnya itu Prabowo dan Gibran dan seluruhnya ya kabinetnya yang 100 lebih itu ya turun ya, termasuk ya MPR dan jajaran pengadilan itu juga harus diganti. Nah ini suara-suara seperti ini sudah mulai muncul dan menggelegar ya. Nah mudah-mudahan ya jadi akhirnya jadi oke-oke aja ya untuk melakukan penjatuhan terhadap Prabowo tanpa mesti harus disertai dengan tuduhan makar. Ya. Nah itu ART itu. Nah, baru kemudian BOP. Nah, BOP itu lebih gila lagi karena itu membela Israel, bahwa tidak ada presiden termasuk yang namanya Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa kita mau berdamai dengan Israel ya, kecuali bahwa Jokowi memaafkan PKI ya, bahwa PKI itu korbannya TNI kan gitu. Yeah. Nah, jadi hanya satu-satunya Prabowo ini yang kira-kira cenderung kepada Israel. Sama almarhum Gus Dur ya. Ya, kalau Gus Dur itu memang banyak omong, omongannya suka ngaco ya. Jadi dugaan saya nggak serius dia. Dia hanya mengatakan bahwa kalau ada hubungan diplomatik dengan Israel maka itu lebih baik ya. Ya ada rasionalnya, tetapi itu melawan konstitusi ya. Artinya penjajahan di muka bumi itu berlanjut oleh Israel itu. Jadi ya untung Gus Dur nggak terlampau lama ya. Iya. Ya mudah-mudahan Prabowo juga nggak terlampau lama, Iya. iya kan gitu. Iya. Nah lalu berlanjut perang ya, Iran melawan Amerika dan Israel, dan ternyata Iran memang negara yang tangguh ya. Suara-suara sudah tidak hanya sekedar mendoakan agar Iran itu memenangi perang ini, tapi kenyataannya juga memang Amerika dan Israel keteter ya, sampai akhirnya mengajukan gencatan senjata ya, 2 minggu ini bentar lagi akan berakhir, lalu mau mengadakan perjanjian perdamaian yang permanen. Hanya saja karena Amerika menuntut Iran tidak boleh mengayak uraniumnya ya sampai tinggi ya 90% ya. Sekarang ini baru 60% ya. Nah, itu yang ditolak oleh Iran. Jadi saya kira juga tidak hanya kita berdoa agar Iran memenangi perang, tetapi juga agar Iran itu benar-benar punya hak untuk membuat senjata nuklir seperti India, seperti Pakistan ya. Si Korea Utara sedang mencoba-coba ya. Dia sudah mempunyai ICBM, yaitu balistik antar benua ya kan. Jadi tinggal mengisi kepalanya ya. Ya. Kepalanya diisi nuklir udah selesai itu ya kan. Nah, Iran
selama 40 tahun ya itu dikocok sama Amerika ya, dikasih hantaman-hantaman dengan hukuman-hukuman, tidak boleh mengekspor minyak dan lain sebagainya ya. Tetapi ternyata hebat ya. Jadi tidak hanya sekedar mendoakan agar Iran menang perang, tetapi juga menjadi panglima di garis depan umat Islam dunia ya dalam menghadapi kolonialisme. Ya, nah ini yang kita harapkan terjadi bersama, dan ternyata memang apa yang dipikirkan oleh Iran itu didukung oleh Rusia maupun oleh RRC ya. Korea Utara juga mendukung ya. Jadi saya kira harapan kita terhadap Iran itu memang terjadi. Nah, ini lain dengan Prabowo. Nah, masa Prabowo menginginkan, dia mengatakan orang Iran itu keras kepala. Keras kepala karena tidak, antara lain ya, karena tidak meloloskan tanker-tanker Pertamina dari Selat Hormuz ya. Dan dijawab itu dijawab oleh Menteri Luar Negeri. Kami tidak keras kepala. Kami hanya ingin supaya penjajahan di muka bumi ini dihapuskan. Ya, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ya, jadi memang Prabowo ini yang seperti yang saya katakan berulang-ulang, dia itu memang nggak waras. Cara berpikirnya memang nggak waras. Bukan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk musuh-musuh bangsa Indonesia, yaitu penjajahan di muka bumi, antara lain ya Amerika, Israel. Nah sekarang kita mendengar ya berita sebelum Syafri Samsudin itu berangkat ke Amerika, kita sudah mendengar sinyalemen adanya keinginan Amerika untuk menggunakan langit Indonesia itu dilewati oleh pesawat-pesawat militer Amerika. Nah ini kita kembali lagi berpikir, ini tentunya adalah rencana Amerika untuk menaklukkan Timur Tengah. Tidak hanya Iran saja, tapi Timur Tengah. Ya, artinya apa ya? Arab Saudi sudah ditaklukkan dengan basis militer Amerika di sana. Kemudian negara-negara Teluk ya, dari Oman, kemudian Qatar ya, Al Jazeera. Lalu ada Kuwait, Yordania juga ya. Ada pulau, tapi itulah yang dilakukan oleh Amerika ya. Amerika sudah menaklukkan Suriah, sudah menaklukkan Yordan, bersekutulah dengan Yordan ya, dan Irak juga begitu, dan minyak Irak maupun minyaknya Suriah itu sudah diangkut habis ke Amerika ya. Nah, ini yang dilawan oleh Iran. Nah, jadi posisinya adalah seperti itu. Tetapi Prabowo masih nekat ya, bahkan kemudian memerintahkan agar perjanjian kerjasama militer antara lain langit Indonesia dipakai ya, memerintahkan Syafri Samsudin untuk berangkat ke Amerika. Nah, apa yang ditandatangani Syafri Samsudin kita tidak tahu. Tetapi Syafri pernah menyatakan bahwa masalah langit Indonesia dipakai oleh pesawat militer Amerika untuk lewat itu masih belum dibicarakan. Katanya, ya kan? Tapi kan berita-beritanya sudah masuk. Ya, bahwa Prabowo seakan-akan menyetujui itu dan kemudian tanpa memberitahu kepada DPR. Ya. Ya, kalau benar mereka sudah menyetujui itu, ya udahlah, kita tidak lagi bisa percaya kepada Prabowo. Ya, dia sudah melanggar konstitusi, melanggar kesepakatan kita terhadap Israel, ya, untuk tidak membuka hubungan diplomatik, ya. Lalu
banyak hal yang lain. Nah, yang menarik adalah ada berita yang menurut pendapat saya dibikin menjadi cerita pendek, di mana di Banyuwangi itu ditemukan terdampar di situ mayat-mayat sebanyak 163 orang. Mereka bukan orang Indonesia. 163 mayat. Di gambarnya itu yang menurut pendapat saya gambar AI ya, artificial intelligence. Itu digambarkan mereka dijajar, ya. Tetapi yang diberitakan datang itu adalah polisi-polisi. Pangdam Jawa Timur tidak tahu, tidak disebut-sebut. Ya, kalau benar berita itu mestinya udah BIN udah datang dan lain sebagainya, dan berita udah tersiar kabar. Tetapi itu cerita pendek itu digambarkan seperti itu. Saya melihatnya bahwa cerita pendek itu tidak seluruhnya salah. Yang salah adalah dibikin sedemikian rupa seakan-akan memang ada orang-orang yang terdampar di situ, di mana diketahui di lencananya itu ada huruf Ibrani yang berarti Israel. Ada juga ditemukan di tubuh-tubuh yang lain itu peta Pulau Bali. Nah, saya tidak percaya dengan cerita itu, tetapi saya percaya bahwa ada ratusan orang agen Mossad Israel yang masuk melalui Bali lalu nyebrang ke Banyuwangi. Banyuwangi itu adalah tempat latihan marinir Indonesia. Itu basisnya di situ. Nah, saya tidak mempercayai cerita itu, tetapi saya percaya bahwa Banyuwangi sudah di pinpoint, ditunjuk oleh Amerika untuk menjadi basis militer kita. Tidak hanya Banyuwangi, tetapi juga Maluku Utara. Mereka sudah ada di Australia, mereka sudah ada di Papua Nugini, ya kan? Mereka sudah ada di Filipina, mereka sudah ada di Singapura, teman-teman lama mereka, ya kan? Nah, saya menjadi teringat tentang cerita Ghost Fleet, yaitu armada hantu. Seakan-akan dari Australia itu akan menyerbu ke Cina, pasti melewati Indonesia. Nah, sekarang pikirannya tidak lagi ke Cina, tetapi ke Timur Tengah, pasti melewati Indonesia. Jadi Amerika sudah kontak sama Prabowo, tolong pesawat-pesawat gue kalau lewat Indonesia harus dilepaskan aja. Nah, lepaskan aja. Nah, ini yang kita orang Indonesia tidak mau terima. Ini negara kita tidak saja dijajah oleh BOP, dijajah oleh ART, tetapi dijajah juga dari sisi militer. Langit-langit kita dipakai untuk melewati pesawat Amerika untuk tujuan menyerbu, menaklukkan Timur Tengah dan negara-negara Islam. Ya, banyak negara Islam di Afrika Utara. Ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Libya, ya. Itu negara-negara Islam yang sejauh ini mereka sudah menyerbu. Ya, Libya kalah dengan meninggalnya Gaddafi. Irak juga sudah dengan dibunuhnya Saddam Hussein. Ya, jadi masa seorang jenderal seperti Prabowo nggak tahu sejarah, ya kan? Ini yang saya bilang orang nggak waras. Jadi inilah yang saya sampaikan kemarin di depan MPR, ya. Sebelum itu saya mengharapkan Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rencana kita masuk ke DPR MPR itu
terlaksana, ya, bilang kepada DPR MPR, kami akan mengganti saudara-saudara dengan MPRS untuk bisa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan menggusur Prabowo dalam pemerintahan yang sekarang ini, rezim yang sekarang ini, dan menggantikannya sebelum ayam berkokok Januari 27. Ya, ini harapan yang keluar dari sanubari saya, ya, di mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Benar apa yang dikatakan Saiful Mujani, bahwa untuk menyelamatkan Indonesia cara satu-satunya adalah menurunkan Prabowo. Ya, sama, jadi kita sudah mulai bersepakat, ya. Orang-orang Indonesia ini, tokoh-tokohnya, ya, untuk menurunkan Prabowo dari pemerintahan yang sekarang. Saya merasa sedih sekali dengan kepergian Syafri Samsudin ke Amerika, yang saya doakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, melindungi rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Republik Indonesia dalam menuju kepada kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ke MPR. Ini sepertinya menjadi harapan saya menjadi tumpul, ya. Tetapi ya kita masih berharap lah. Syafri Samsudin itu mestinya orang waras yang baik, ya. Artinya dia tidak berharap mendapat jabatan, duit, ataupun kedudukan, ya, yang tinggi dengan cara mengorbankan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Itu harapan saya kepada Syafri, ya, kemarin. Ya, tapi setelah kembali, setelah dia pulang dari Amerika ini, saya merasa ragu-ragu. Ya, mudah-mudahan ada pemimpin lain yang bisa membantu menyelamatkan Republik Indonesia. Saya kira dengan adanya perjanjian sudah ditandatangani atau belum, Amerika mau melewati itu, ini harus ditolak. Yang ditolak bukan hanya perjanjiannya saja, tetapi kita sudah final mengatakan bahwa Prabowo sudah melanggar the red line, sudah melewati across, ya, dan karena itu nggak ada cara lain, dia harus turun.